warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Siva Ananda Saputra. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari jaringan komputer. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian, hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Di sini tentunya kita akan keluarkan 4 PC. Lalu dengan 1 switch. Dan jangan lupa kita sambungkan. Oke, di sini untuk setiap nama PC akan saya ganti menggunakan IP address agar mudah untuk pengisian penyetingan IP address-nya nanti. Lalu kita di sini masuk ke menu config, lalu ke interface dengan pilihan fast ethernet 0. Kita masukkan IP address-nya dengan apa yang ada di PC 0 ini. Dan kita akan lakukan hal yang sama dengan ketiga PC di sini. Oke, sudah selesai. Di sini saya akan mencoba textping ke menu desktop lalu ke command prompt. Kita masukkan dan IP yang ada di sini ya. Jadi terlihat jelas agar gampang untuk masukkannya di sini. Oke, di sini berhasil ya. Lalu kita lakukan ke PC 1. Di sini juga berhasil juga, lalu kita lakukan ke PC 2. Di sini berhasil untuk PC 2, lalu kita lakukan ke PC 3. Dan di sini juga keempat dari PC di sini sama-sama berhasil ya untuk pengetesan pingnya. Dan di sini untuk nomor 1 sudah selesai. Lalu selanjutnya untuk nomor 2 yaitu buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Dan berhubung di sini untuk soalnya tetap menggunakan 4 PC, jadi di sini kita hanya perlu untuk menambahkan servernya saja. Di sini kita cari servernya. Nah, sini kita namanya kita ubah menggunakan IP address dan lanjutan dari angka IP yang sebelumnya. Jadi berurutan ya, agar gampang. Lalu kita sambungkan. Di sini kita setting untuk IP address-nya dulu. Dan saya akan mengganti untuk indeksnya. Di sini opsional saja ya untuk mau dirubah atau tidak, itu hanya opsional. Sebagai contoh saya akan memasukkan, kita save, kita yes. Di sini kita akan uji menggunakan keempat PC ini ya, dari PC 0 yang pertama. Kita masuk ke web browser, lalu kita ketikkan IP yang ada di server ini, 192.168.10.6. Nah, di sini sudah
Masuk ya. Sudah berhasil. Ada kalimat Anda beruntung. Lalu dilanjutkan terus sampai ke 3 PC ini ya. Jadi selesai untuk nomor 2, lalu kita akan masuk ke nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Untuk nomor 3 ini tetap menggunakan opsi ini ya, tetap menggunakan 4 PC dan satu server. Lalu kita akan menambahkan satu server lagi untuk jadi DNS servernya. Di sini untuk namanya akan saya ubah menjadi IP yang sebelumnya ya. Jadi berurutan yang sebelumnya 10.6 saya akan tuliskan jadi 10.7. Dan saya ubah namanya ke DNS. Di sini kita akan sambungkan dahulu. Lalu di sini kita akan setting untuk IP address-nya. Lalu kita masuk ke service, kita masuk ke DNS. Lalu kita on-kan untuk DNS service-nya. Dan kita masukkan nama sebagai contoh aja, yaitu praktik.com. Dan kita di sini memasukkan untuk IP address-nya dari server sebelumnya. Lalu kita add. Oke, sudah. Lalu di sini kita akan ubah untuk DNS servernya dengan 10.7. Kita lakukan ini untuk semua PC ya, keempat-empatnya. Dan sudah selesai. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan praktik.com tadi di PC 0 sampai PC 3 ya. Jadi masuk ke web browser. Lalu kita masukkan praktik.com. Dan bisa dilihat di sini berhasil ya untuk penulisan praktik.com-nya. Dan kita lakukan ke 3 PC yang tersisa. Ya, di sini sudah selesai ya. Jadi untuk penggunaan data server sini kita bisa memasukkan ke web browser itu tanpa menggunakan IP address-nya. Kita bisa langsung menggunakan nama tadi, yaitu dengan contohnya yaitu praktik.com. Oke. Untuk selanjutnya, untuk nomor 4, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Di sini kita akan lakukan saja seperti yang ada di gambar untuk pola-polanya. Saya akan masukkan dulu ya. Di sini kita hapus saja, kita buat yang baru. Di sini untuk nama servernya kita rubah menjadi ilkom.com. Lalu untuk server yang satunya lagi kita masukkan menjadi pendilkom.com.
Dan sini untuk server 3-nya dirubah menjadi DNS server. Sini akan saya sambungkan terlebih dahulu. Di sini kita akan atur untuk IP routernya dahulu. Kita lihat untuk di sini dia di bawah berisikan untuk gig-nya itu 000, dan untuk gig yang di atas di sini 001. Di sini untuk memperlihatkan perbedaan antara router yang atas dengan yang bawah. Di sini harus berbeda ya. Karena di sini akan mempengaruhi bagaimana nanti outputnya. Kita masuk ke gigabit Ethernet yang 00 ini. Jadi ini akan menunjukkan arah jaringan yang bawah. Ini saya akan masukkannya 192.168.10.11. Di sini jangan lupa untuk port statusnya kita on. Lalu kita ke gigabit Ethernet yang 001. Sini saya akan masukkan IP address-nya yaitu 10.0.0.11. Ini saya akan nyalakan juga untuk port statusnya. Di sini untuk jaringannya harus berwarna hijau semua ya. Jadi di sini lanjut ke DNS servernya. Lalu saya akan masukkan untuk IP address-nya yaitu untuk yang di atas ya, yaitu 10.0.0.15. Lalu pergi ke setting, lalu untuk default gateway-nya kita di sini masukkan IP dari router sini, yaitu 10.0.0. Dan kita masukkan DNS servernya juga. Dan kita matikan untuk HTTP dan HTTPS. Lalu kita masuk ke ilkom.com. Di server ini kita akan memasukkan IP address-nya. Di sini untuk IP address-nya kita di sini berjalan ke belakang. Jadi untuk yang sebelumnya di DNS-nya yaitu 0.15, di sini untuk yang server ilkom.com-nya menjadi 0.14. Lalu udah ke setting, lalu untuk default gateway-nya yaitu 10.0.0.11. Itu dengan sama dengan IP dari routernya. Lalu untuk DNS servernya yaitu 10.0.0.15. Lalu kita atur untuk IP-nya DC 0. Lalu kita masukkan default gateway-nya dan DNS servernya. Nah, di sini untuk bagian atas sudah selesai. Lalu kita akan lanjutkan ke bagian bawah yaitu ada divisi 1 dan server Pendulcom. Jadi kesalahan tadi kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.12 karena sebelumnya untuk yang 10.11 sudah kita masukkan ke router ya.
untuk yang jaringan bagian bawah. Lalu kita akan masukkan ke default gateway tadi. Kita masukkan untuk default gateway-nya di sini adalah apa yang kita masukkan ke dalam IP dari router di sini. Lalu kita lanjut ke server Pendulcom. Lalu masukkan default gateway-nya dan DNS servernya. Oke, di sini sudah selesai ya. Kita hanya tinggal mengaturnya ke DNS server agar server Pendulcom dan ilkom.com bisa tersambung ke DNS server. Kita masukkan namanya tadi. Lalu untuk alamat IP-nya, lalu kita masukkan untuk pendulcom.com-nya. Dan jangan lupa kita pilih on di DNS service-nya. Oke, di sini sudah selesai ya. Di sini kita tinggal uji coba. Kita lihat untuk soalnya. Untuk perintah nomor 1 yaitu ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kita langsung aplikasikan saja. Di sini untuk perintahnya ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Yaitu ping dan IP dari PC 1. Nah, di sini kita lakukan lagi ya, karena di sini tertulis yaitu request timeout. Kita coba mungkin. Nah, di sini sudah berhasil kalau tidak ada tertulis request timeout. Dan kita lakukan sebaliknya di PC 1 ke PC 0. Ya, dan di sini sudah berhasil untuk PC 1 ke PC 0. Oke, sudah selesai. Dan di sini untuk perintah nomor 3 yaitu buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita langsung buka saja dari PC 1, lalu kita ke menu web browser. Kita ketikkan ilkom.com, lalu kita enter. Di sini sudah berhasil ya untuk ilkom.com-nya. Lalu kita coba ke PC 0. Di sini kita PC 0, kita akan masukkan Pendulcom-nya. Kita ketikkan Pendulcom. Kita enter. Di sini untuk pendulcom.com-nya sudah berhasil juga. Dengan ini tugas 3 jaringan komputer saya sudah selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.